Cina dimasukin ke dalam SDR IMF. Dan gede juga. Nah, ternyata yang dibagi ke Cina tuh nggak sampai 1%, Mas Walil. Itu marahnya kenapa melahirkan BRICS. Cerita ini akan diulangi bahwa Amerika Serikat pada akhirnya akan menurunkan lagi yield setelah the Fed yang melakukan QE. Tapi yang ingin saya katakan, dampaknya ke kita, jangan harap suku bunga rendah. Kenapa Bank of International Settlement menyorotinya ini fungsi non-bank yang besar? Ibaratnya, ini sudah sulit terdetek karena hedge fund operation di banyak negara. Malah kayak seolah-olah dia mulai lepas tangan nih, kalau ada apa-apa bukan kami loh. Ya, Mas Walil. Coba lihat, di emerging market itu baru lewat itu di 2016-an, Mas Walil. Iya. Tapi di negara majunya, instrumennya bukan dari banking institution. Kurang lebihnya, si Bank of International Settlement ini mau ngomong, anggotaku yang di negara berkembang, kamu tuh bisa dihajar oleh negara maju, tapi saya juga nggak bisa apa-apa loh. Iya. Karena Jangan hanya diutarakan. jangan hanya diutarakan. Jadi Presiden Prabowo mengatakan, saya heran, saya melakukan efisiensi sampai di demo efisiensi yang mana gitu. Kalau ngelihat faktornya, kalau yang dilihat oleh market, Anda cenderung meremehkan potensi Anda default. Kita akan kalah oleh Soros. Kenapa? Kita tidak menguasai uang beredar, floating di pasar keuangan, yang dikuasai oleh hedge fund. Isunya pun dikuasai oleh hedge fund. Kurang kuat apa yang namanya Soeharto. Tapi begitu pasar keuangannya dilakukan transaksi shortnya oleh hedge fund yang namanya George Soros, kelabakan. Dan akhirnya orang yang tadinya mendukung dia pun dengan mudahnya berbalik kan. Hal yang sama sekarang. Dan saya ingin mengkoreksi kalau orang selalu ingatnya Soros, sekarang bukan eranya Soros lagi. Ganti pemain. Ya, sekarang eranya yang main nge-short surat utang pemerintah. Nah, yang dominan tuh namanya Jadi gini Mas Walil ya, kita lihat dari sudut pandang itu. Ketika the Fed menyelenggarakan operasi moneter quantitative easing, artinya neraca the Fed isinya sudah surat utang pemerintah Amerika Serikat terus. Karena kan setiap orang ngambil duit dari the Fed ngasih surat utang pemerintah Amerika Serikat. Ya Mas Walil ya? Iya. Dalam pertemuan G7 tahun 2009 kalau saya nggak salah, Cina itu mengatakan Bretton Woods Agreement itu harus direview. Karena bukan soal tonase emasnya loh Mas Walil. Karena tonase emas itu tetap paling besar the Fed. Argumentasi Bank Sentral Cina, Public Bank of China, karena rasio emas dalam currency circulation di neraca the Fed itu sudah lebih banyak surat utang pemerintah Amerika Serikat. Saya masih ingat angkanya Mas Walil. Jadi akibat operasi-operasi ini, ya, Quantitative easing tadi. Amerika Serikat itu rasio aset surat utang pemerintah Amerika Serikat dalam cadangan devisanya itu ke angka 99%. Paling besar ya. Gede, walaupun emas tonasenya besar, 1% rasionya. Jadi kita bicara rasio nih Mas Walil, bukan tonase. Karena memang the Fed gede banget. Nah, jadi Bank Sentral Cina itu mengatakan ini harus direview sesuai Bretton Woods Agreement dulu. Nah, Amerika Serikat kan jagonya buying time nih. Dia buying time aja kan, buying time lewat IMF, lewat segala macam. Nah, ini didukung oleh Rusia. Rusia itu mendukung Cina. Bahwa ini harus direview. Ujung-ujungnya IMF merespon. Oke, kita harus mereform SDR IMF. Jadi gini Mas Walil. Dalam salah satu episode juga, di tahun 70 sampai 80, Amerika Serikat itu perang dagang sama Jepang, persis kayak sekarang. Diselesaikannya lewat apa? Jepang dimasukin ke dalam SDR IMF di tahun 80. Dia belakangan ya masuk. Jadi dia kalau yang pertama itu Amerika dengan sekutunya, dengan ya Jerman Barat yang kalah perang. Jepang dimasukkan ke dalam SDR IMF. Dan udah dikasih kuota yang lumayan gede. Cukup lumayan. Nah, cukup lumayan. Jadi ide itu kemudian digulirkan lagi oleh IMF. Kalau itu yang jadi masalah, kita reform aja. Cina dimasukin ke dalam SDR IMF. Dan gede juga. Singkat cerita, tidak sesuai harapan Cina. Dia cuma 1% aja enggak, Mas Walil. Jadi sekarang tuh Amerika hampir 18 itu kalau. Jadi gini, Amerika itu kan awalnya 78%. Gitu. Ya kan? Dengan masuknya Jepang, dia berkurang kan Mas Walil. Jadi ke sekitar 65 atau berapa gitu. Nah, ternyata yang dibagi ke Cina tuh nggak sampai 1% Mas Walil. Itu marahnya kenapa melahirkan BRICS.
Jadi kan Tapi sebenarnya udah sekitar 18 loh, teman baginya merata gitu Iya, ya. merata. 18 sendirian paling gede dia. persentasenya, Persentase. itu kan menentukan voting right juga, Voting right, hak ya. voting Dia right. memang modelnya begitu ya. Voting right. Nah, gagal lah di situ kan Mas Awalil ya. Nah, terus dalam posisi kayak gini, tekanan terhadap Amerika Serikat itu terus besar. Terutama kalau merefer kepada aturan-aturan tentang Basel ini segala macam. Nah, The Fed mengatakan 2011, ya udah deh, kita hentikan proses quantitative easing. Itu Mas Walil. Goncang kan kita, rupiah kita melemah sampai hari ini itu diawali oleh tapering off itu. 2012. 11 ya, 11. 2012 dia bilang normalisasi neraca. Normalisasi neraca itu apa? Yang tadi orang pada ngerepo itu kan ada yang diperpanjang Mas Walil. Sekarang pasar harus beli lagi semua yang pernah dia Nggak diperpanjang. diperpanjang. Udah waktu harus ambil aja repo. Kalau itu yang terjadi, berarti posisinya yang tadinya ditaruh dulu di surat utang pemerintah Indonesia, dia jual surat utang Indonesia karena uangnya mesti balik kan, Mas Awalil. Ya harus bayar ke The Fed kan, ngambil kembali surat itu utang yang menjelaskan kenapa terjadi guncangan juga terhadap nilai tukar kita. 2012-an. Itu juga yang bisa menjelaskan grafik yang Mas Awalil tunjukin. Sejak 2013 asingnya mengurang, BI tambah. Iya. Jadi BI kebalikannya. Kalau The Fed itu di awal nyerap, Gede gede, porsinya. begitu dia buang, BI kebalikannya. Karena si hedge fund-nya mau balik nih. Karena kan transmisinya ini lewat hedge fund nih. Iya kan Mas Awalil ya. Jadi intinya adalah, nah di sini mulai muncul Mas Awalil. Salah satunya Paul Singer. Paul Singer ini hedge fund juga. Paul Singer bilang bahwa ini kita akan memasuki ke era sorting bond. Jadi kalau George Soros dulu terkenal di Asia ini melakukan transaksi short terhadap nilai tukar di negara-negara Asia, tapi yang dia short itu nilai tukar menggunakan ya ada saham dan segala macam lah. Nah, menurut Paul Singer, kita akan memasuki era sorting bond. Agak didukung oleh data ini dong. Jadi menurut dia, dengan data yang besar ini, karena The Fed normalisasi neraca, maka yang ini kemungkinan akan dibuang kan untuk balik menyerap lagi surat utang pemerintah Amerika Serikat. Gitu kan Mas Awalil ya? Wah, terjadilah ketidakpastian sampai akhirnya pertemuan G20 dan salah satunya yang bilang memang Indonesia, ya Menteri Keuangannya waktu itu Hatip Basri, terus Presidennya SBY, dia meminta agar Amerika itu tidak egois. Ya didukung oleh beberapa negara lah ya. Tidak egois, dulu kasih quantitative easing, tahu-tahu tapering off, tahu-tahu normalisasi. Nah akhirnya entah karena lobby itu, entah karena apa, di Februari 2014, Janet Yellen, Chairman The Fed waktu itu mengatakan, normalisasi ini harus kita jeda dulu. Karena berakibat terhadap 5 fragile countries. Dia bilang apa? Kita berikan waktu 5 fragile countries ini untuk membuat kebijakan memitigasi kalau seandainya kita nanti akan melakukan normalisasi. Tapi apa yang bisa dimitigasi kalau ketimpangan sudah terjadi gini kan? Nah, masuklah Trump Mas Awalil. Periode pertama. Trump bilang, kita nih ngapain mikirin orang? Kan Trump kan gitu. Ya kan mikirin orang, mikirin apa gitu loh. Jadi dia bilang normalisasi ini dilakukan aja. Ngapain dihampat-hampat? Makanya 2016 juga kita punya tekanan. Direm lagi Mas Awalil, nggak jadi lagi. Muncullah COVID 2020 yang menjadi game changer betul di dunia. Iya, game changer. Dari semua. Dari situlah Mas Awalil, dari 2020 sampai 2025, The Fed itu yang tadinya purchase, jadi sell. Jadi semua yang di neracanya surat utang pemerintah Amerika Serikat itu dilepas. Itu kenapa juga kita bisa melihat kenapa BI juga tambah banyak SBN. Karena asingnya ngelepas. Hedge fund ini. Nah, ini kan berkurang Mas Awalil. Mengakibatkan apa? Yield-nya naik. Kan gini, kalau saya beli, saya kan pernah bilang di tempat Mas Awalil ini, kalau ingin menurunkan suku bunga kredit, sekarang FR ataupun juga surat utang pemerintah Indonesia yang ada di pasar Mas Awalil, yang bunganya katakanlah 6%. 6% itu kan kalau harganya 100. Ya. Kalau sekarang kita ingin suku bunga kredit itu katakanlah
suku BI rate kita berapa sekarang? 4 kan Mas Walil? 4,75. 4,75. Anggap aja bahwa surat utang pemerintah kita pun angkanya nggak jauh-jauh dari BI rate kayak negara lain. Jadi lama ya, kalau sekarang 6,1, 6,2 masih jauh, masih hampir 4,75, anggap aja kita mau ke 5 deh. 5 aja ya. Berarti kan kita harus nurunin bunga kupon ke yield 5 kan. Iya. Artinya operasi moneternya apa? BI beli Mas Walil dengan harga di atas 100. Mau nggak mau harga anunya tertekan. Iya, harganya di atas 100, maka yieldnya turun. Yieldnya turun. Itu yang dilakukan The Fed waktu 2009. Dia beli, enggak, yieldnya turun, suku bunganya turun. Tadi yang Mas Walil katakan. Jadi politik quantitative easing itu suku bunga rendah dan yieldnya turun. Iya. Dia kemudian mencari selisihnya dengan di negara lain yang bunganya tinggi kan? Kalau ini berarti enggak dong, yang sekarang ini Amerika. Iya, nah makanya ini aku mau menjelaskan ke sana. Iya, iya, oke. Udah. Nah, ketika dia memulai operasi moneter normalisasi sejak 2020, Ya. dia kan menjual Mas Walil. Kalau yang namanya menjual kan harganya turun. Turun. Kalau beli harga naik kan? Harganya turun, yield berarti meningkat. Yield meningkat. The Fed rate-nya juga naik karena kan dia Fed rate itu acuannya tidak jauh-jauh dari yield-nya. Oke. 1 Desember dikatakan bahwa normalisasi ini sudah selesai dan memang kalau kita lihat neracanya udah hampir nol. Ya. Nah, tapi kan aku selalu bilang Amerika Serikat punya beban revolving yang jauh lebih besar dari kita. Surat Utang jatuh temponya banyak banget. Banyak banget. Makanya aku bilang kan, ini ada kecenderungan ingin mengulang lagi era 1934 kalau dulu pakai revaluasi harga emas, kalau sekarang dengan menggunakan pasar harga emasnya naik. Jadi Mas Walil, apa yang bisa kita baca posisi hari ini? Amerika Serikat yang di tahun 2009 diserang orang, rasio emasnya itu kecil. Sekarang surat utangnya udah dia jual, harga emasnya naik, dia kembali dalam posisi sebetulnya kalau mau ada Bretton Woods lagi pun, Ya, sudah siap. dia sudah dalam posisi sebagai ruling currency. Ruling currency lagi. Ya kan? Ya. Tapi ini yang menjadi keributan antara Elon Musk dengan si Trump. Kalau Elon Musk menganggap bahwa kita nggak usah dulu nambah defisit, kita selesaikan dulu yang jatuh tempo, Ya. agar rasionya itu bisa dijaga. Tapi si Trump bilang kan, itu kan ributnya, Trump tetap pengen defisit. Jadi antara revolving dan nambah surat utang baru kan, tambah gede volumenya. Dia juga punya banyak program yang harus dibiayai kan. Makanya harga emas kemudian naik Mas Walil. Karena banyak negara membaca bahwa kelihatannya Amerika Serikat akan quantitative easing lagi. Dan dia akan menaikkan tensi geopolitiknya kan Mas Walil. Nah, sekarang saya jawab pertanyaan Mas Walil tadi. Dengan dia sudah lepas semua, Sebelumnya dia turun, ya, relatif sudah normal lah dia neracanya. turunin dulu Fed rate-nya, belum yield-nya nih. Belum. Fed rate-nya 3, sekarang Ya, berapa? 3,75. 3,75 Fed rate-nya, ya. Respon pertama Mas Walil, yield-nya naik walaupun cuma 10 ya basisnya cuma 1% 2% lah. Ya, kecil. Tapi kan harusnya begitu Fed rate-nya turun, yield-nya juga turun. Turun, normalnya begitu. Normalnya begitu. Kenapa Mas Walil? Nah, sekarang saya masuk berita yang Mas Walil baca. Jadi, kenapa dia mengatakan Amerika Serikat itu di berita yang Mas Walil baca itu, intinya adalah pemerintah Amerika Serikat menyelesaikan surat utang yang jatuh temponya nih Mas Walil. Dia ngutang untuk menyelesaikan itu. Jadi kalau dibaca dari berita itu, surat utang yang dikeluarkan tahun 2015 jatuh tempo. Jadi 10 years bond. 10 tahun ya. 10 tahun dari 2025. Persis. Waktu itu kuponnya tuh di 2,25-an. Ya, betul, 2,2. Nah, kenapa? Karena Fed rate-nya juga rendah waktu itu kan. 2015 ya. 2,25. Dengan sekarang yield-nya naik, berarti kan surat utang ini yield-nya udah ke angka yang kemarin 4%-an. Iya. Sekarang kalau Mas Walil mau ganti dengan surat utang baru, ini kan intinya pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan surat utang baru untuk menukar Iya, iya. surat utang jatuh tempo. Surat utang jatuh tempo ini, gini loh Mas Walil, saya ambil gambaran ya. Saya mau ngambil surat utang yang jatuh tempo. Yang pegang sekarang Mas Walil Hedge Fund. Ya, ya. Yang surat utang 2015. Saya bilang ke Mas Walil, saya nggak bayar. Saya tukar sama surat utang baru. Oh iya, tapi saya belinya
yang saya pegang ini yieldnya 4, sekian. Iya, mengikuti yield yang sekarang. Yang sekarang kan saya Bukan pada waktu saya beli dong. kan saya belinya juga di market, bukan beli yang 2% gitu. Ya, Gitu loh Mas Awalil kan. Ya kan saya juga belinya di market gitu loh. Hah? Iya. Ya kan? Maka Mas Awalil nerbitin surat utang baru, mau nggak mau dealnya dengan yield. Iya, dengan yield terkini. Deal terkini. Ya kan Mas Awalil? Jadi intinya apa yang bisa kita baca? Memang seperti yang saya katakan kemarin, meskipun normalisasi sudah selesai, meskipun Fed rate ada sinyal turun, saya mengatakan kan kemarin, tidak ada sinyal akan seperti 2009. Jadi menurut saya, ini Amerika Serikat tetap saja sebetulnya akan di 3,75 ini akan berhenti di situ Mas Awalil. Karena 3,75 ke 4,1 kan nggak jauh. Iya, nggak jauh ya. Bahkan kalau yang lelang kemarin itu yang ada yang malah 4,1 bener yang 10 tahun. Yang 30 tahun 4,7 Mas. Ya, Jadi jadi nanti dijelasin juga kok bisa. Biasanya kan selisihnya nggak jauh-jauh ya, banget tuh. artinya kan dia sekaligus juga yang seperti saya bilang tadi Mas Awalil. Berarti kan yang 30 tahunnya diganti sama surat utang baru. Jadi ya kalau kita baca di situ ya kemungkinan besar memang Amerika Serikat ingin melakukan resizing bunganya lah atau apanya lah. Tetap di kisaran 4%. Semua kalau QE kan mestinya di bawah 2 lah. Ini untuk sederhananya buat Ya. orang awam ya. Berarti sebetulnya Mas Awalil ini kan ujung-ujungnya dia lagi menyelesaikan revolving, belum ke surat utang baru. Nah, sekarang saya mau beri gambaran. Iya. Ya, sekarang Mas Awalil hedge fund. Ya, saya US Treasury, pemerintah, Departemen Keuangan Amerika Serikat. Awalil hedge fund. Ini kita nggak bayar ya, bayarnya pakai surat utang baru. Diganti, Oke, ditukar. Tukar. Yieldnya berapa? Ya udah, nih yieldnya sama. 4. Tapi mungkin saya kurangin durasinya. Yang tadinya 10 tahun, saya kurangin 2 tahun. 3 tahun. Kita nggak tahu lah detailnya. Ya. Tapi intinya ditukar. Soalnya pegang sekarang. Surat utang hasil revolving. Surat utang jatuh temponya ditarik kan? Ditukar kan? Hasil utang baru. Besok baru QE-nya dari The Fed. Iya. The Fed akan QE pakai yang Mas Awalil baru beli surat utang baru tadi. Selisih 2 hari 3 hari itu. Menurut daftar lelangnya itu. Nah, nanti Iya benar selisih. The Fed tuker Mas Awalil pegang yang berapa yieldnya 4,1 ya kan? Nanti The Fed bilang, "Oke, kamu kasih ya ke saya ya. Saya kasih bunga ya 2%." Cerita ini akan diulangi bahwa Amerika Serikat pada akhirnya akan menurunkan lagi yield dengan setelah The Fed yang melakukan QE. Iya. Tapi yang ingin saya katakan dampaknya ke kita, jangan harap suku bunga rendah. Karena basis underlying kalaupun The Fed besok melakukan QE terhadap surat utang yang bunganya udah 4. 4 lah, pokoknya kisaran 4. Dan ini pemirsa harus tahu ya, ini size-nya 600 miliar dolar loh, nggak main-main. Jadi yang Gede banget. yang udah 4 itu yang bisa menjelaskan Mas Awalil kenapa Fed rate-nya turun, harga emasnya malah naik. Biasanya enggak ya, biasanya. Enggak dong, kalau Fed rate turun harga emas naik. Nah, saya juga ingin menggambarkan harga emasnya naik, harga kuper naik. Iya. Artinya apa? Bahwa The Fed menurut saya memang tetap mempertahankan bunga tinggi untuk kepentingan dia menyelesaikan revolving yang bunganya sudah tinggi. Karena mereka tertekan ya fiskalnya ya. Ini bisa dilakukan kalau harga emasnya juga tinggi agar dia bisa melakukan operasi moneter. Nah, kenapa Bank of International Settlement mengatakan resikonya karena non-bank yang pegang dan kemudian instrumennya surat utang. Jadi ini ada kaitannya ada. ya. Jadi bacaannya Mas Awalil, menurut saya sekarang kalau saya jadi hedge fund, saya udah ditukar nih yang surat utang pemerintah Amerika Serikat. Saya kan tetap nggak pegang cash Mas Awalil. Yang saya pegang surat utang baru yang bunganya lebih tinggi. Ya kan Mas Awalil? Kemudian, kalau besok misalnya ada QE lagi, saya kasih lah, saya sekolahin. Surat utang baru yang bunganya 4,1 ini. Dapat duit dengan bunga lebih rendah. Dapat duit dari Amerika Serikat, misalnya bunganya 2%. Iya, selisih sudah ya. Jadi gini Mas Awalil, 4,1 ini harganya kan 100 ya. Ya, 100. Saya jual 102 ke The Fed. Ya.
yang berhak terhadap kuponnya jadi the Fed yang 4, sekian. Oh, ya Kan karena udah beralih ke the digadaikan Fed. di sana. Nah, tapi saya jadi punya duit 102 Mas Walil. Oke, lebih besar daripada waktu saya beli kan. Saya udah punya duit 102 gitu loh. 102 kali miliar dolar berapa? 102. Nah, uang 102 ini kan saya hedge fund ini intinya saya harus memberikan return kepada nasabah saya. Harus cari selisih kan? Masuk dong ke negara berkembang. Artinya bunga di negara berkembang akan tambah besar, bukan tambah turun. Nah, ini yang akan berbahayanya tuh apa Mas Walil? Ya akhirnya bubble juga. Crash di pasar utang yang entah di mana. Jadi orang memperkirakan Jepang yang tinggi, Amerika yang tinggi. Tapi crash-nya bisa bukan di negara itu gitu. Karena negara itu justru yang mengakibatkan crash di negara lain. Kenapa Bank of International Settlement menyorotinya ini fungsi non-bank yang besar? Ibaratnya ini sudah sulit terdetek karena hedge fund operation di banyak negara. Malah kayak seolah-olah dia mulai lepas tangan nih kalau ada apa-apa bukan kami loh. Ya, Mas Walil. Terlepas juga, di samping kalau kayak penjelasan itu tadi ya BIS juga di satu sisi kalau bisa ada apa-apa lepas tangan, di sisi lain dia juga memang kekuasaannya powernya makin lemah ya dari konteks ini. Itu jujur saya kira pengakuan itu. Jadi Mas Walil, Bank of International Settlement ini di samping ngeluarin Basel Accord 3 yang mendorong standar akuntansi baru yang saya bilang tadi, dia juga mengatakan bahwa untuk mengantisipasi arus balik akibat operasi moneter quantitative easing itu, maka perbankan itu harus jadi gini, dia bilang, era quantitative easing ini membuat perbankan itu punya keuntungan dari treasury, yang seperti saya selalu bilang. Ya kan? Ya. Nah, menurut dia keuntungan dari treasury dalam periode quantitative easing ini harus disimpan, tidak dibagikan dividen. Disimpan di laba ditahan, Mas Walil. Jadi kalau nanti ada apa-apa dalam krisis, maka bank bisa mengeluarkan laba ditahan. Jadi kurang lebih gini loh, trading dinikmati, uang dari trading itu dipakai untuk nanti kalau ada apa-apa. Makanya Mas Walil, saya selalu menyoroti impairment misalnya di Bank Himbara kemarin. Itu kan mengurangi laba ditahan, Mas Walil. Jadi sebetulnya kalau menurut Bank of International Settlement, kalau besok terjadi apa-apa nih, gelombang pecah di surat utang ya di apa, bank tuh harusnya aman kalau dia selama ketika masa-masa emasnya trading itu, uangnya disimpan di laba ditahan. Ya. Begitu ada apa-apa, dia menggunakan uang laba ditahan ini untuk mengantisipasi resiko. Tapi intinya kalau laba ditahannya nggak punya, atau tidak cukup lah. Atau tidak cukup. Dan terlebih lagi seperti yang saya sorotin, laba ditahannya malah kena impairment kredit. Iya, karena kreditnya. Nah, jadi di sini bisa menjelaskan, operasi uangnya masuk lewat non-bank institution, kita memaksakan kredit lewat bank institution. Itu juga ketidaknyambungan sebetulnya menurut saya. Kalau dalam... Saya potong dikit, Pak. Jadi langkah Purbaya itu agak nggak sesuai nih dengan hasil BIS ini. Dia terlalu pede bahwa Bank Himbara itu bisa manage industri. Padahal kalau di sini, ini hedge fund nih sama investment fund rajanya. Kalau kita lihat, global liquidity ini dikuasai oleh hedge fund. Investment fund tuh ini yang bayarin startup itu loh Mas Walil. Nah, tapi uangnya itu juga dari quantitative easing juga gitu loh. Jadi dua institusi ini yang dominan. Ya. Sifat uangnya bukan sifat uang seperti kredit, sifat uang treasury. Kita mau paksakan fungsi kredit. Ya, kalau menurut saya sekarang kita hitung secara jernih aja. Berapa sih likuiditas yang kita punya kalau ngomongin salid 300-400 dibandingin dengan uang yang diputar oleh hedge fund dengan ini yang segitu besarnya, kalau dia tarik seketika kita juga nyangkut di sini, nyangkut di segala macam. Makanya coba lihat yang emerging market ini Mas Walil. Nih, lihat emerging market yang kembali ke atas, yang A. Nah ini. Coba lihat. Di emerging market itu baru lewat itu di 2016-an Mas Walil. Iya. Tapi angkanya kan nggak sedrastis di atas. Jadi sebetulnya banking institution di negara berkembang, kita ini emerging market, masih tetap memegang peranan penting. Jadi kalau banking institutionnya jatuh, ya jatuh. Tapi di negara majunya instrumennya bukan dari banking institution. Kurang lebihnya si Bank of International Settlement ini mau ngomong, anggotaku yang di negara berkembang, kamu tuh bisa dihajar
oleh negara maju, tapi saya juga nggak bisa apa-apa loh. Iya. Karena negara maju itu Ya makanya tadi saya bilang udah keras ini udah. transmisinya tuh pakai non-bank institution. Sementara kamu masih mengandalkan bank institution. Jadi sebetulnya kalau kita baca, ini dia bisa memperingatkan krisis dan bisa terjadi di negara berkembang. Ya kembali ke teori penjajahan Bung Karno, Mas Walid. Ini Mas, mungkin dijelasin, kan saya juga lihat pada waktu lelang kemarin di Amerika, itu kan yang 10 tahun di kisaran 4 tadi, 4,1. Nah saya lihat beberapa hari yang lalu, kita juga lelang, yang itu yang 10 tahun 5, jadi dikit selisihnya, 5%. Ini menarik menurut saya, dia 5% untuk yang Palas, tapi ketika yang biasa kan 6,1, 6, kemudian ini kan terlalu dekat nih. Biasanya kan 2 atau 3 tuh selisihnya. Ada nggak kaitannya dengan terpaksa naruh 5 itu? Ya, intinya di yang kita terbitkan yang falas 5% kan? Iya, 5%. Yang 4% yang jangka pendek, yang 10 tahun 5. Nah, 5%. Karena ini yang revolving 10 tahun ditukar 4,1 dalam US dollar. Berarti kan setidaknya kita sudah dalam posisi bersaing. Bersaing. Bersaing dengan Amerika Kalau Serikat. kita 4 nggak masuk dia. Ya. Terus yang lokal 6. 6, Yang 6,1, 6,2. Yang banyak disasar kan retail. Ini juga yang ingin saya kritik. Asing nggak, makanya keluar yang di SBN domestik. Iya. Pemilikan asing Ini berkurang. Mas Awal, sekarang bunga deposito di bank. Saya ingin pakai teori Keynesian deh, ya. Ketika BI rate-nya turun, maka bunga deposito turun. Menurut Keynes, kalau bunga deposito turun karena suku bunga bank sentral turun di tengah situasi yang tidak pastian, maka uang akan keluar dari perbankan. Jadi Mas Awal, kalau kita baca, uang keluar itu bisa karena makan tabungan, emang orang butuh buat transaksi. Orang juga bisa karena pindah instrumen lain yang lebih menguntungkan. Mas Walil, coba kita lihat apa yang ditawarkan oleh Kementerian Keuangan. Cuanisme istilah saya. Orang dikatakan bahwa ayo beli obligasi retail, mau sukuk tabungan kayak, ini tabungan. Ya. Mas Awalil, saya ingin men-challenge Pak Purbaya sebagai Menteri Keuangan. Kalau unit kerja Anda yang menjual Sun rupiah, SBN rupiah, sukuk rupiah, jualannya ke Gen Z, jualannya ke orang yang punya uang, dengan mengatakan uang di deposito sekarang cuma 32,5%, kalau di situ 6%, uangnya keluar nggak? Keluar. Kalau uangnya keluar, dari mana bank bisa mengasih kredit, Mas Walid? Tidak semua uang di bank itu masuk ke dalam surat utang pemerintah karena banknya, tapi juga karena nasabahnya loh. Saya ingin mendudukkan persoalan adanya aja. Ya ini masuk nasabah narik, kan sama aja porsi kepemilikan terhadap surat utangnya bank. Sekarang Pak Purbaya mengatakan dia menambah likuiditas pemerintah, disampaikan agar punya likuiditas menyalurkan kredit. Pertanyaan saya, kalau yang non pemerintahnya, narik, yang penduduk narik karena dia makan tabungan, narik karena dia pindah ke surat utang yang Anda tawarkan, bunganya nggak ada gunanya ini. Jadi menurut saya apa benar kita concern gitu loh. Dan ini ada kaitannya dengan ini dengan logika ini. Apa benar kita concern? Jadi artinya Mas Awalil, saya ingin mengatakan yang rupiahnya mensasar deposan kita, yang US dolarnya bersaing dengan yield tadi. Nah, sekarang kita sampai ke penutup ini. Dari logika itu saya jadi agak khawatir ini ya. Jadi selevel BIS saja mengingatkan bahwa apa istilahnya ketidakpastian yang sangat besar itu benar-benar sedang terjadi. Dia saja ya tanda petik udah mulai agak saya juga nggak bisa ngontrol kan gitu. Nah, instrumen bermacam-macam tadi dan kelihatannya kebijakan Amerika pun ini ada pola barunya kan yang tidak persis seperti sebelum-sebelumnya. Nah, sementara di Indonesia ini kan ya kita sudah kaji di sini, ya masih kelihatan sehat, tapi sebenarnya ada ketidakkuatan kan dalam fundamental ekonomi kita dan juga fundamental industri keuangan kita. Ditambah ya terlepas plus minusnya Pak Purbaya ini kan dalam konteks ini opininya jadi bisa makan diri sendiri kan. Nah, secara umum seperti itu ada nggak potensi kita
untuk crash di tahun depan. Ya, artinya tidak sekedar susah ini, crash. Gini Mas Awalil, saya melihat ya situasi kayak kita ini persis Meksiko tahun 78. 78, oke. Meksiko Mas Awalil, rasio hutang terhadap GDP-nya tahun 78 itu 31% Mas Awalil. Lebih rendah dari kita. Kan 44 kan? Ya, 40. 40 ya. Kita selalu mengklaim kita terendah dibandingkan Amerika sama Jepang. Gitu. Meksiko juga sama pada waktu itu dibandingkan Amerika jauh. Dia hanya 31. Tapi apa yang terjadi Mas Awalil? Yang terjadi itu tahun 78 itu mendadak harga minyak dunia itu jatuh. Siapa yang mengakibatkan jatuh? Ya hedge fund. Iya. Jadi hedge fund itu gitu karena ngelihat bahwa dia untuk ngambil untung dari minyak ini udah saatnya dia jual ya turun. Dia pindah kemana? Pindah ke instrumen yang jadi kan gini loh, the Fed ini bandarnya hedge fund ya the Fed itu loh. Jadi kan the Fed ini bagian dari yang mentransmisikan hedge fund. Kayak sekarang nih Mas Awalil. Hedge fund ini nggak seperti bank, dia bebas Iya, sekarang mau sektor real ataupun dia melakukan turun di revolving. Kan dia sama aja dengan mengarahkan hedge fund untuk kemana Mas Awalil? Yang bandarin the Fed gitu loh Mas Awalil. Ya kan? Nah cuman kan dia nanti cari duitnya dari menggoyang-goyangkan emerging market dan sebagainya. Sama dengan 78. Harga minyak yang tadinya naik tajam, profit taking para hedge fund-nya. Hedge fund ini kan berdirinya di awal-awal 70 Mas Awalil. Setelah George Soros, Dailo, Warren Buffett. Soros itu kalau nggak salah tahun 72 berdiri hedge fund-nya. Tajam banget naik. Sekarang dia nomor 2 setelah investment fund. Naik. Jadi dari mulai ngegoreng harga minyaknya kemudian jadi jatuh. Nah, harga minyak itu jatuh di tahun 78. APBN-nya Meksiko, penerimaan negaranya ada penerimaan SDA Mas Awalil. Sama dengan kita waktu itu. Ya kan? Yang tadinya harga minyak tinggi bisa untuk bayar bunga hutang. Jadi gini, Meksiko itu dan negara Amerika Latin di tahun 70 karena harga minyak naik terus, dia ekspansi fiskal. Menerbitkanlah surat utang komersil. Karena memang bisa bayar kan, karena harga minyaknya tinggi itu loh Mas Awalil. Di tahun 78 mulai penerimaan negara turun, belanja rutin naik. Karena bayar bunga. Pertama nggak bisa bayar bunga Mas Awalil. Tahun 80 pokoknya pun dia nggak bisa bayar. Ya. Itu yang menjadi crash tahun 80. Ya. Jadi persoalan surat utangnya di Amerika dan di Jepang diakomodir dengan masuk ke SDR IMF, yang crashnya di Meksiko merembat ke Argentina, negara Amerika Latin. Itu faktanya Mas Awalil. Faktanya juga terjadi di negara yang punya rasio hutang terhadap GDP-nya rendah. Iya. Jadi nggak jaminan sama sekali. Nggak jaminan. Sekarang kita lihat Mas Awalil, penerimaan negara kita. Sekarang aja kita baca gitu, shortfall pajaknya berapa? Iya, sudah hampir 6 katanya, 6%. Kalau Belum pernah terjadi itu. Kalau di atasnya jatuh Mas Awalil, Iya. di saat belanja rutinnya naiknya dari mana? Kita nggak usah bicara dulu program-program pemerintah ini ya. Belanja rutin ini kan naik dari hutang jatuh tempo naik. Iya. Ya, bunganya naik. Bunga naik, bunga 550, hutang jatuh temponya 850. Ya kan Mas Awalil? 1,1300 sendiri udah belanja rutin untuk hutang kan? Kalau di atasnya jatuh, kan pilihannya di sini dong efisiensinya. Di belanja. Di belanja. Tapi kan tidak ada juga sinyal bahwa kita ingin mengurangi MBG, mengurangi koperasi merah putih. Berarti kan kita akan mengalami kalau ininya shortfall, ini kita harus atasi. Ya saya hanya berdoa saja bahwa kita tidak masuk ke dalam jebakan isu-isu besar di pasar keuangan yang menimpa negara Amerika Latin tahun 80. Karena kalau default, ya kan kita tinggal search aja di Google, itu juga merembet jadi krisis politik di Amerika Latin kan, bahkan sampai sekarang kan gitu. Jadi menurut saya kita itu, kenapa saya selalu mengatakan concern stabilitas lu, bukan berarti saya setuju. Orang ini kan mudah aja gitu. Oh ini kan kita harus pertumbuhan, kalau pro stabilitas ini pro. Saya nggak ada urusan. Tapi gini loh Mas Awalil, saya ingin mengatakan kondisinya ini kan. Kondisinya. Sekarang gini, saya katakan gini. Mas Awalil katakanlah Menteri Keuangan lama, saya Menteri Keuangan baru. Saya lihat Mas Awalil ini nggak bener nih Mas Awalil nih. Hutang segini banyak gitu loh.
diterbitkan, tapi tidak memperbaiki struktural ekonomi. Kalau pengamat mah kayak kita ngomong terus nggak apa-apa. Tapi kalau sekarang posisi saya Menteri Keuangan, saya harus memastikan warisan Mas Awalil tidak menciptakan masalah baru kan Mas Awalil. Iya. Terlepas saya tidak setuju dengan Mas Awalil. Ya kan sudah terjadi masalah. Karena kan, ada dampaknya. Karena kan secara hukum memang yang bertanggung jawab negara Mas Awalil. Iya. Kecuali kalau punya keberanian, saya seret aja deh Mas Awalilnya. Bahwa Mas Awalil kebijakan ini salah, ada faktor hukumnya ya, korupsi segala macam, sehingga saya melakukan bondholder meeting. Saya minta direstrukturisasi hutangnya, karena dulu yang nerbitin utang bukan saya dan korupsi gitu, dibuktikan secara hukum. Tapi itu berat Kan? Itu juga akan menimbulkan konflik politik baru kan Mas Awalil. Ya nggak? Nah, jadi kan menurut saya kalau kita mau soft power, selesaikan dulu masalah ini. Jangan hanya diutarakan. Jadi Presiden Prabowo mengatakan, saya heran, saya melakukan efisiensi sampai di demo efisiensi yang mana gitu. Benar. Karena kalau ngelihat faktornya, kalau yang dilihat oleh market, Anda cenderung meremehkan potensi Anda default. Betul itu terjadi betul. Ukurannya dari mana? Karena penerimaan negaranya shortfall. Belanja mau nggak direm. Orang lihat, waduh, tambah panas, tambah asik buat saya nge-short. Itu. Kan gitu loh kan. Kesini kan ukurannya. Mana asik buat saya nge-short. Kecuali kalau dia juga membuktikan omongan sama dia penegakan hukum segala macam. Kalau itu dibuktikan sih memang kita bisa melakukan bondholder meeting Pak Swalil. Restrukturisasi pakai kasus-kasus ya. Kan ini mah seolah-olah yang ini hanya disampaikan. Ini nggak terjadi. Jadi saya hanya berpikir tuh simpel aja. Kalau mau soft power, pro stabilitas dulu. Kita lewati sampai masa sulit 2027. Setelah itu pembenahan kelembagaan, jadi paralel kelembagaan diperbaiki kan Mas Walil. Baru kita berpikir ekspansi segala macam 2027. 2026 udah tahun tantangan. Ya kalau sekarang kita memaksakan kondisi, tapi cenderung juga tidak ada yang kita lakukan. Gini loh Mas Walil, orang boleh saja game changer out of the box. Iya betul. Di tengah pelemahan saya tetap ingin pertumbuhan. Tetap mau segala macam pelemahan. Oke, out of the box-nya apa? Ya nggak usah Walil. Ya, kalau berharap ekses likuiditas ini bunganya mahal. Ya, mahal. Sementara surat utang kita yang jatuh tempo aja harus ditukar-tukar. Ya. Mungkin kita angka 66,2 ini hanya sebentar loh. Besok kembali ke dekat 7 lagi. Artinya kita bukan Amerika Serikat gitu. Ya, yang bisa dengan seenak-enaknya, ya kan? Kita juga akan deal sama... Bukan market maker kita bukan ya. Market maker. Intinya kan menurut saya, apa yang ditawarkan? Oke, misalnya. Ya udah, kita dana lain deh, bukan dana dari sini. Ya kan? Ya, nasabah-nasabah hedge fund kan banyak orang kaya kita juga. Iya ya. Oh ya, hedge fund itu institusinya. Tapi yang naruh duit orang kita juga banyak. Ya, isu soal family office segala macam. Iya. Ya, kalau memang nggak omon-omon, ya kan dikumpulin aja. Diajak berunding. Tarik uang kamu yang di hedge fund itu. Tuker untuk merevolving surat utang lama. Jadi kayak yang dilakukan oleh The Fed. Tapi memang kita di domestik nih. Atau kita bilang, ini dulu lagi kamu dapat BLBI, kamu tuh baru 20% loh. Iya. Ya nggak? Sekarang kan kamu udah kaya lagi nih. Yang ini tuh diambil deh. Berarti kan ada revolving yang dilakukan dari uang lain kan Mas Walil? Kayaknya maksudnya patriot bond itu kan seperti itu, tapi penggunaannya bukan untuk ini. Enggak, idenya seperti itu. Iya. Tapi menurut saya cara mainnya nggak gitu loh Mas Walil. Jadi, waduh. Jadi apa ya? Meningkatkan risiko ini. Iya, jadi cara mainnya kayak gitu, tapi nggak jelas gitu. Bahkan kecenderungan pengusaha juga ngerasa diperas kan Mas Walil? Merasa diperas. Jadi kalau menurut saya, kalau kita memang tidak mampu melakukan penegakan hukum dengan cepat, tidak mampu melakukan menarik dana itu dengan cepat, ya pilihan lain ya soft power. Kompromi tapi terukur ya. Terukur ya, ini sampai sejauh ini aja lah. Sejauh ini kita pokoknya yang penting gak gagal dulu deh melalui masa-masa krisis ini gitu. Jadi menurut saya, kalau memang kita mengatakan pro pertumbuhan, pengen counter cyclical, menurut saya kan simpel Mas Walil. Bahwa saya sebagai pemerintah juga sudah punya alat likuiditas untuk counter cyclical. Dan alat likuiditas itu bukan 200T begitu kan. Oh, dengan kita bicara
Potensi kegagalannya, ya sekarang ginilah gampangnya Mas Awalil. Gampangnya kalau kita sekarang punya 200 T. Surat utang jatuh tempo aja 850 T. Iya. Buat buyback aja nggak cukup Mas Walil. Kalau kita mau ngomong hitung-hitungan kasar gitu loh. Jadi artinya kalau pemerintah katakan sekarang berapa Sal? 400 Mas Walil. Ya nggak? 450. 450. Dihabisin semua aja masih kurang. Masih kurang untuk melunasi utang tahun ini. Tahun depan 800 lagi. Iya. Boleh nggak saya berpendapat begini? Yang salah satu yang kita permasalahkan ini sense of crisis-nya nggak kelihatan dari kebijakan. Sementara BIS ini laporan kayak gini aja ada sense of crisis-nya loh. Kemudian juga kalau kita baca beberapa tulisan orang Bank Indonesia tapi tidak atas nama lembaga di jurnal-jurnalnya itu juga ada sense of crisis. Artinya sense of crisis itu kan ini ada risiko krisis ya toh, ada risiko krisis. Pembicaraan ke situ. Nah kita tapi secara umum kelihatannya itu yang hilang loh dari pemerintah terutama. Dan cenderung gini loh Mas Awalil, cenderung megalomania menurut saya. Jadi cenderung menggunakan misalnya isu-isu besarnya. Mau lihat nih ya MBG ini sudah yang tercepat 40 juta. Jadi kurang dari setahun udah tercapai. Menurut saya gini loh Mas Awalil, ketika Anda bermain isu, isunya bukan isu medsos. Isunya adalah isu di pasar keuangan. Anda mungkin bisa memenangkan isu di medsos. Ya netizen lah. Karena netizen. Tapi kalau isu di medsos ini direspon dengan rupiah kita yang terus melemah, artinya sebetulnya isu medsos Anda tidak tertransmisi ke pasar keuangan. Jadi artinya meskipun sekarang BI mengatakan indeks kepercayaan konsumen pulih, IHSG meningkat, tapi kemudian rupiah kita tetap melemah, ditambah ada arus keluar dari modal. Menurut saya kita harus jujur pada diri sendiri bahwa survei medsos ternyata tidak tertransmisi ke pasar keuangan. Sementara ini kan urusan UUD, ujung-ujungnya duit Mas Walil. Kita akan kalah oleh Soros. Kenapa? Dua hal. Kita tidak menguasai uang beredar, floating di pasar keuangan, yang dikuasai oleh hedge fund. Isunya pun dikuasai oleh hedge fund. Gitu loh Mas Awalil. Sekarang pertanyaannya, Anda mengguyur isu pakai survei, pakai buzzer, tapi dia bukan hedge fund, kalah nggak? Kalah. Bedanya sama Amerika Serikat apa? Dia memang isunya itu sama hedge fund-nya kan, dengan operasi moneter tadi. QE lah apa segala macam. Ya nggak? Jadi antara isu yang dikelola dengan pemain di pasar keuangan adalah yang sama. Kita bermain isu di medsos yang mungkin menjadi hiburan. Menjadi, wah lihat nih pemerintahan ini legitimate. Tapi ujung-ujungnya Mas Awalil, kalau kita kenal lagi, sekarang pertanyaan saya simpel deh. Kurang kuat apa yang namanya Soeharto? Tapi begitu pasar keuangannya dilakukan transaksi shortnya oleh hedge fund yang namanya George Soros, kelabakan. Dan akhirnya orang yang tadinya mendukung dia pun dengan mudahnya berbalik kan. Hal yang sama sekarang. Dan saya ingin mengkoreksi kalau orang selalu ingatnya Soros, sekarang bukan eranya Soros lagi. Ganti pemain. Ya, sekarang eranya yang main nge-short surat utang pemerintah. Nah, yang dominan tuh namanya Paul Singer, Elliott Management. Gitu loh. Jadi maksud saya, ketika surat utang pemerintah dan pemerintah ini kehabisan segala napas, kalau ini di short yang dilakukan. Iya, di short ya. Iya benar. Ya kan? Isunya akan kalah. Uang beredar shortnya pun kalah. Jadi ya saya ingin mengatakan, kalau memang terukur, berarti kan kita mencoba memitigasi resiko yang akan dia mainkan tuh apa sih? Kira-kira dia nge-shortnya di mana? Kita mitigasi kan di situ Mas Walid. Nah, mitigasi ini kan banyak. Kalau memang ngerasa pede pemerintah punya banyak duit, ya monggo. Tapi kan kenyataannya bencana nasionalnya nggak berani ditetapkan. Kalau merasa pemerintah bisa deal dengan para orang kaya, ya monggo dilakukan. Bisa. Ya kan? Tapi kan saya khawatirnya kan gini Mas Awalil. Begitu misalnya katakanlah ke orang kaya kita ditarik gitu. Ya dia mungkin sama hedge fund itu juga bagian dari hedging, bukan sekedar hedging dia cari duit Mas Awalil.
tapi hedging dia terhadap rasa nyaman, rasa aman juga. Bahkan menurut saya mungkin yang paling simple kan gini Mas Walil, yang paling sederhana ya kalau menurut saya pemerintahan ini kredibel. Kalau dia ngomong sama orang kaya dan orang kaya mau memindahkan safe haven-nya, jadi uang yang dia simpan di negara yang menurut dia aman, instrumen yang aman dibalikin ke negara kita, kalau negara kita juga dia rasakan safe haven juga kan. Dan itu tidak ada indikasinya, cadangan devisa berkurang, arus modal penduduk Indonesia keluar meningkat, arus asing biarpun belum lebar tapi sudah keluar. Nah, saya tuh khawatirnya gini loh, kalau hedge fund ngelihat gini, dia tepuk tangan juga ngelihat cara kita menangani gini. karena dia dapat profit ya. Begitu ya, mudah-mudahan tidak terjadi Ya lah. kita begitu ya pemirsa, maksudnya Mas Yanuar ini tentu saya pun begitu. Kita kalau menyampaikan hal-hal yang sebutlah pesimis atau khawatir terjadi yang buruk, crash gitu ya, krisis crash, itu tidak dengan maksud agar itu terjadi, justru sebaliknya. Nah, itu harus dipertimbangkan oleh otoritas supaya kita bersiapnya lebih bagus. Demikian mudah-mudahan 2 sesi ini menjadi tambahan informasi dan insight buat pemirsa. Sekali lagi kami berdua ingin menyampaikan bahwa ini adalah pendapat, kedepannya bukan meramal, tapi memberi ingatan. Nah, kemudian kalau misalnya pemirsa merasa itu silahkan dibandingkan dengan penjelasan otoritas atau pendapat ekonom lain. Itulah maksud dari literasi di kanal Awali Rizki ini dan khususnya saya berdua dengan Mas Yanuar. Terima kasih. Sama-sama Mas Walil.